Bapak terima kasih kalau malam ini hamba-Mu masih terus diberi kepercayaan untuk berbagai firman, untuk menguatkan kami semua yang lagi mengalami setiap masalah, pergumulan hidup. Kami butuh jalan keluar, kami butuh juga petunjuk Tuhan, supaya lewat firman-Mu ini kaki kami melangkahnya bukan melangkah yang salah, tapi kami melangkah sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin ya. Shalom semuanya, ada sukacita ya. Tetap semangat, tetap bersukacita dalam segala hal ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang judul ketika terjadi gesekan dalam rumah tangga ya. Karena banyak hal yang saya dengar ya, sekarang ini di Amerika sudah banyak orang tidak mau menikah ya, takut terjadi gesekan, takut menikah tidak sesuai dengan pengharapan. Ada banyak juga perceraian sekarang ini di usia pernikahan yang 30 tahun, kepala 2, 3 ya, yang baru menikah. Mereka punya pedoman ketika mereka terjadi gesekan, mereka tidak cocok, daripada hidup sengsara seumur hidup, lebih baik mengakhiri pernikahannya secara dini ya, daripada Bu Eli menikah sudah terlihat tidak cocok prahara dalam rumah tangga, gesekan demi gesekan mulai muncul ya. Lebih baik mengakhiri pernikahan daripada dilanjutkan ya. Kalau itu terjadi kita lebih menderita, lebih baik secara awal kita akhiri pernikahan ini karena kita merasa tidak cocok ya. Sekali lagi, ini bukan prinsip pernikahan di dalam Kristus Yesus. Prinsip pernikahan di dalam Yesus Kristus itu membangun kesatuan. Bukan lagi membangun yang namanya ya perceraian, perpisahan ya. Sekalipun memang dalam hidup rumah tangga pasti ada gesekan. Anggap ini sebagai bumbu-bumbu ya, bumbu-bumbu pernikahan yang kita hari ini olah dengan baik, nanti akan timbul sesuatu yang luar biasa ya. Setiap gesekan itu jadikan sebagai bumbu-bumbu di dalam mengolah masakan. Nanti suatu kali lewat bumbu-bumbu gesekan ini akan membangun satu pernikahan ya, yang tahan badai, di mana kita akan menikmati buahnya termasuk keturunan kita. Nah, bagaimana kalau itu terjadi gesekan dalam rumah tangga? Seringkali gesekan-gesekan ini ya, saudara anggap sebagai sesuatu yang membuat saudara hidup tidak nyaman. Karena gesekan ini membuat saudara menderita, sakit hati. Makanya banyak orang yang menggugat cerai pasangannya ketika gesekan-gesekan ini terjadi. Hari ini kita baca firman Tuhan ya. Sementara saya juga waktu saya baca ayat ini, sepertinya Tuhan itu suruh saya khotbah. Sebenarnya malam ini saya mau khotbah tentang judul yang lain, tapi ketika saya tadi di pesawat tadi pagi, waktu saya baca firman ini, Tuhan sepertinya tahu ya, banyak rumah tangga ini yang lagi apa? Kehilangan anggur manis, kehilangan cinta mula-mula. Yang ada dengan gesekan itu membuat kita saling membenci. Ya, sampai saya pernah dengar seorang suami istri yang tadinya itu mencintai ya. Dia bilang gini, "Bu, saya ini pacaran 10 tahun. Ibu bisa bayangin ya, suami saya itu cuinta sama saya sampai saya kuliah di mana, sekolah di mana, itu saya kerja di mana, dia tidak mau jauh dari saya. Dia sampai mengorbankan sekolahnya, hanya berapa tahun dia
tinggalkan sekolahnya, dia pindah sekolah demi saya. Ketika saya kerja di mana, dia juga meninggalkan kerjaannya demi saya. Dia tidak mau kehilangan saya sedikit pun. Tapi Bu, sekarang Ibu tahu, bencinya setengah mati. Saya aja setiap kali ngomong apapun tidak pernah diberi muka. WhatsApp diblok semua. Suami saya juga sudah selingkuh dan jarang pulang rumah. Pacaran lebih dari 9 tahun, 10 tahun Bu Eli. Sekarang hanya jadi musuh. Musuh, benar-benar musuh. Dan tiap kali kalau saya sudah mulai tegur Bu Eli, apa yang jadi sikap kasarnya, omongan kasarnya terhadap saya, Bu Eli tahu apa yang dia lakukan. Dia selalu berkata, ya sudah, kalau kamu tidak puas dengan sikap saya hari ini, kita tuntut aja, kita urus di pengadilan, kita cerai baik-baik. Nah ini, cerai baik-baik ya, kelihatannya rohani ya, cerai baik-baik ya. Setelah bercerai, tetap hubungan baik-baik, tapi hanya seputar anak. Nah, ini sesuatu yang fatal saudara ya. Kita nggak bisa ngomong cerai itu sudah nggak baik. Makanya Tuhan benci perceraian. Apapun bentuk perceraian, itu tidak ada yang namanya di pengadilan kita cerai baik-baik ya, nggak ada. Sekali kita sudah memutuskan untuk membangun perkawinan, maka tidak ada kata cerai sampai maut. Bu Eli, hari ini terjadi gesekan demi gesekan, kebencian demi kebencian. Saya cuman berkata sama ibu ini, Bu, jangan menyerah. Nah, tadi pagi saya dapat ayat ini. Yuk kita buka dulu di Lukas 17 ayat 3 sampai 4. Kalau ini terjadi dalam rumah tangga saudara, kita jujur, kita ini bukan menikah dengan orang yang sempurna ya, tapi lewat orang yang tidak sempurna ini, Tuhan itu hendak menyempurnakan kita. Tangkep ya, kita ini hari ini ada firman yang berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu yang di surga juga sempurna. Lewat kita menikah dengan orang yang tidak sempurna, itu sebagai alat Tuhan untuk menyempurnakan karakter kita. Makanya kita jangan menceraikan orang yang hari ini dipakai alat oleh Tuhan untuk menyempurnakan karakter kita. Ya, istilahnya besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Bagaimana Tuhan mau menajamkan karakter Kristus buat kehidupan kita? Ya lewat pasangan kita ini, yang tiap buka mata lu lagi ya. Lihat tidur berapa jam ya, sampingnya pasangan kita. Kita bangun tidur, yang dilihat di samping juga pasangan kita. Mau tidur ya lihat yang di samping pasangan kita. Makanya lewat orang yang pasangan kita yang hari ini tidak sempurna dengan berbagai macam karakter dan kebiasaan yang buruk, harapan Tuhan bukan untuk bercerai, tapi harapan Tuhan kita semua disempurnakan. Makanya saya selalu ngomong buat orang yang konseling, Bu, Ibu tahu, kalau pasangan suami istri hari ini Ibu merasa sebagai objek korban dari perbuatan suami, ya mungkin itu selingkuh, KDRT, peminum, penjudi, ya ini sakit jiwa saudara ya. Sakit tuh banyak, mungkin kalau ada orang yang menikah dengan pasangan suami yang sakit jantung ya, sakit kanker, sakit apalagi sakit kolesterol ya, sakit darah tinggi dan sebagainya ya, mungkin ada obatnya, beli di apotek ya, tinggal kita kasih. Tapi kalau kita dapat suami yang suka zina, selingkuh, ya suka apalagi KDRT, penjudi, pemabuk, ini sakit, sama-sama sakit, tapi sakit jiwa. Itu sebabnya peran kita juga sebagai pasangan, kita harus tolong orang yang lagi sakit. Jangan ketika kita tahu pasangan kita sakit jiwa, kita juga ikut sakit jiwa. Yaitu apa? Kita bukannya hari ini menolong, malah kita tuntut cerai, kita tukar tambah pasangan kita. Itu sebabnya malam ini jangan pernah takut ya. Ingat, pasangan yang tidak sempurna itu dipakai alat sebagai Tuhan untuk menyempurnakan karakter kita.
Makanya banyak orang menikah kedua kali, mau ketiga kali, ndak jauh lebih bahagia. Semua rata-rata yang konseling sama saya, rata-rata bilang gini, Bu, kalau saya bisa kesaksian, saya ini mau kesaksian Bu, tapi ya takut seluruh keluarga besar saya tahu. Saya mau pesan sama wanita di Victory. Apa Bu? Jangan pernah mau menikah lagi, karena saya punya pengalaman menikah lagi tidak jauh lebih baik Bu, lebih parah. Jelas kenapa? Karena Tuhan juga melihat kita keluar dari tracknya Tuhan. Hari ini kalau kita punya pasangan yang sakit jiwa, kita tetap bertahan karena kita memikirkan bahwa ini alatnya Tuhan untuk menajamkan karakter Kristus. Kita bertahan di dalam prosesnya Tuhan. Allah masih turut bekerja, mendatangkan kebaikan buat rumah tangga kita di depan. Jelas, karena kita tetap setia dengan prosesnya Tuhan. Tapi kalau kita pilih jalan keluar, kita ciptakan jalan sendiri, solusi dengan bercerai, menikah lagi dengan pasangan yang baru, hati-hati, ini bukan kehendak Tuhan. Kira-kira kalau kita buka jalan sendiri, ciptakan jalan sendiri tanpa Tuhan turut bekerja, mau jadi apa rumah tangga kita? Makanya banyak pernikahan di luar tracknya Tuhan, di luar di mana Allah tidak turut bekerja. Di dalam proses pernikahan yang kedua, semuanya pasti hancur. Tapi kalau kita bonyok-bonyok sesaat, karena kita tahu ini alat gesekan itu alat untuk menyempurnakan karakter Kristus. Tidak perlu bercerai, tidak perlu marah-marah. Nah, ini tipnya, yuk kita baca. Jagalah dirimu, lihat ya, jikalau saudaramu berbuat dosa. Mungkin hari ini ada gesekan dalam rumah tangga, ya. Saudara itu termasuk suami, ya, termasuk mertua, mungkin pihak ketiga bisa mertua. Ada banyak orang yang konseling sama saya, Bu, pihak ketiga saya bukan pelakor, tapi mama mertua saya. Itu melebihi pelakor, Bu Eli. Kenapa? Karena suami saya itu ndak menghormati saya. Cuinta mamanya lebih parah, Bu Eli. Mamanya ngomong apa aja dia nurut, sampai mamanya itu sering mengadu domba antara saya dengan suami, Bu Eli. Sering kali mamanya menfitnah saya dan suami saya tidak pernah menyaring berita dari mamanya. Pokoknya Bu Eli, mamanya ngomong A, saya pasti disemprot. Ngomong B, saya pasti disemprot. Padahal faktanya bukan seperti itu. Itu lebih menyakitkan, Bu Eli. Kalau sudah bertengkar pulang ke rumah mamanya, saya sampai ngomong sama suami saya, kamu ini ya sudah menikah tapi masih aja nyusu dari mamamu. Saya cuma bilang, Bu, diam. Lihat ya, jagalah dirimu jika saudaramu berbuat dosa. Jaga lo ya. Kita hari ini kalau lihat suami jatuh dalam dosa, kita harus menjaga diri, jangan ikut kepancing emosi. Seringkali ketika kita lihat suami, mertua mungkin jatuh dalam dosa, anak-anak kita ini tidak bisa jaga diri. Kita mungkin terpancing emosi, ya, kita ikut-ikutan berbuat dosa. Nah, berikutnya, tegurlah dia, ya. Pasti kalau tegur itu tidak boleh tegur dengan penghakiman, tapi dengan kasih. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Jadi kalau kita bercerai berarti kita tidak bisa menjaga diri. Kita tidak bisa hari ini ya negor dia dengan baik-baik, makanya dituntut dengan cerai. Dan kita tidak pernah hari ini mengampuni dia. Kalau misalnya pasangan kita menyesal, kita tetap harus mengampuni. Ayat yang keempat ini luar biasa. Bahkan, nah ini ayat yang keempat dijelaskan lagi. Ayat Lukas 17 ayat 4. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali, angka sempurna ini, 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Hari ini pastikan, kalau
terjadi gesekan dalam rumah tangga, jangan pernah berkata pisah cerai, berarti kita tidak sesuai dengan firman. Hari ini artinya apa? Kalau sampai satu hari 7 kali dan dia berkata maaf, menyesal, apapun kita harus mengampuni. Artinya hari ini jangan pernah menuntut perceraian atau perpisahan. Bagaimanapun keadaan buruknya pergesekan rumah tangga kita, kita menikah dengan orang yang super limited edition. Ya, saya pernah konselingi seorang ibu, suaminya super limited edition, saking posesifnya sampai Bu Eli yang dicemburui itu ndak masuk akal. Sopir dicemburui, tukang sayur dicemburui. Loh, saya ini loh majikan, masa Bu Eli tukang sayur dicemburui supir? Saking posesifnya, Bu, saya ini ya ndak secantik, wong saya ini ya sudah tua, tapi dengan apa yang dia lakukan ini membuat saya sangat menderita. Saya itu sampai kepingin menggugat cerai, rasanya ndak kuat loh Bu Eli hidup dengan suami yang posesif ya. Dan saya cuma berkata, Bu, sudahlah Bu, daripada bercerai ibu bertahan aja. Anggap itu sudah sakit jiwa, sudah sampai yang namanya supir yang nggak masuk akal itu dicemburui tukang sayur, berarti dia sakit jiwa. Ibu hari ini tetap bertahan aja, ndak usah sudah ibu terpancing emosi, sudah sabar. Percayalah, kasih ibu. Selama ini saya percaya ibu suka menyimpan kepahitan. Iya Bu, benar. Makanya kalau ibu menyimpan kepahitan berarti ibu tidak bisa ngampuni. 3 hal saudara, jika terjadi gesekan dalam rumah tangga. Ya, yang pertama, jaga diri, jangan terpancing emosi. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau kita mau tegur, itu pun jangan dengan penghakiman. Cari waktu yang tepat, tegurnya dengan kasih. Ya, yang kedua. Yang ketiga, ampuni tanpa batas. 1 hari 7 kali mau bersalah. Jangan bilang cerai, jangan marah, jangan membalas, tapi tetap ampunilah dia. Hari ini yang jadi pertanyaannya, kalau rumah tangga masing-masing bisa menerapkan jaga diri, ya sangkal diri itu jaga diri, ndak langsung tunjuk terus kamu memang suami yang nggak keterlaluan, istri keterlaluan, mertua keterlaluan, tapi jaga diri dengan sangkal diri, ndak lagi emosi. Kita tetap mempertahankan rumah tangga walaupun gesekan demi gesekan terjadi hari-hari ini. Jujur hari-hari ini di tengah masa sukar banyak rumah tangga gesekannya berat. Kenapa? Karena beban hidup makin berat ya. Orang kalau under pressure, tekanannya berat, jelas dikit-dikit akan emosi. Makanya saya sebagai seorang gembala sering kali saya pesan dengan istri-istri di masa sukar ndak gampang, karena banyak suami sakit jiwa hari-hari ini, error. Kenapa? Karena tekanannya berat. Mungkin yang dulu ndak suka marah sekarang suka marah, dulu ndak suka maki orang sekarang suka maki. Salah satu kadang-kadang tekanan berat itu apa? Mereka selingkuh juga karena tekanan makin berat ya di rumah. Melihat istri ndak jadi penolong yang baik, marah perongrong, ngomel aja. Suami sudah stres, yang di rumah istri menggonggong terus, wow wow wow. Nah, ngerti ya? Sementara yang di luar sana walaupun ndak secantik istrinya, ngomongnya bukan wow wow, tapi meong meong meong. Nah ini jelas, yang satu gonggong terus, yang satu meong meong ya. Yang di luar memperlakukan dengan kasih, sementara kita di rumah kayak anjing herder. Nah, saudara percaya hari-hari ini ada banyak orang perselingkuhan itu tingkat tinggi terjadi waktu keadaan suamimu mengalami depresi. Pastikan makanya kalau gesekan hari-hari ini engkau disalah-salahkan, ndak salah, belajar. Saya percaya Tuhan tuh lagi cari istri-istri yang super sabar hari-hari ini. Orang yang super sabar, orang yang bisa menjaga rumah tangganya diam rukun bersama. Percayalah,
Tuhan akan memberkati rumah tanggamu yang hari ini ndak main-main lagi. Percayalah, Tuhan itu selalu memperhatikan rumah tangga yang bisa diam rukun bersama. Jadi sekali lagi, kalau gesekan sedang terjadi karena masa sukar sedang terjadi, kasih sebagian orang sudah tawar termasuk kasih suamimu. Hari ini pastikan kita sebagai pasangan yang mengerti firman, jaga diri. Sangkal diri terus tiap hari, tidak apa-apa, karena kita yang lagi disempurnakan. Dan saya banyak ngomong sama ibu-ibu, saudara jangan pikir suami kita ini yang jatuh dalam dosa, termasuk istri. Jangan berpikir mereka tidak sekolah kehidupan. Kita juga sekolah kehidupan, ya. Materinya jadi objek, karena misalnya kita disakiti. Tapi suami kita juga, mungkin istri kita yang nyakiti kita, ini juga sekolah kehidupan. Dari sisi mana? Subjek. Kita dari sisi objek belajarnya. Suami kita yang nyakiti kita atau istri kita yang nyakiti suami, itu belajar juga. Nanti pertobatannya dia belajar dengan materi subjek, kita belajar dari materi objek. Makanya ndak usah takut, sama-sama. Karena saya banyak melihat suami-suami kalau sudah bertobat rata-rata bilang gini, jangan dipikir saya ini ndak stres Bu Eli waktu berbuat dosa, karena setiap kali suami bertobat saya pancing. Gimana rasanya kalau waktu selingkuh? Ndak enak semua. Bu Eli, saya hari ini bisa cinta sama istri saya. Itu bener-bener Bu Eli kasih yang tanpa syarat dari istri saya. Itu buat saya berubah. Bu, senyatanya waktu saya selingkuh, ndak pernah bahagia dengan selingkuhan saya. Saya itu bawaannya marah, emosi, karena saya merasa saya itu ndak merasa apa ya, saya itu ndak layak juga. Sampai ada seorang suami yang pukul-pukul kepalanya sendiri karena dia merasa gini, saya tahu saya berdosa, saya tahu saya salah, saya tahu istri saya ndak bersalah, tapi saya ndak mampu untuk keluar dari jerat yang namanya dosa zina ini. Makanya istri-istri, yuk kita itu tahu, kita semua lagi-lagi sekolah di kehidupan yang sama. Saudara jangan marah ya. Jadi 3 hal, kalau terjadi gesekan, siapapun yang mengenal firman, baik itu mungkin suami atau istri yang malam ini dengar khotbah ini, yang pertama pesan Tuhan, jaga dirimu, jangan terpancing emosi ya, karena kita harus sangkal diri setiap hari. Yang kedua, tegur. Kalau memang harus tegur, harus tegurnya dengan kasih ya. Sering kali saya kasih tahu ibu-ibu, Bu, kalau sudah suamimu error, lebih baik jangan main tegur, karena dia sudah tidak tahu apa yang dia perbuat. Ditegur pun nanti jawabannya menyakitkan. Lain kalau suaminya memang ya ada salah dikit, misalnya suami mungkin tadi maki-maki istri pulang kerja, nanti kalau ada waktu yang senggang kasih tahu, ya aku tahu kamu stres, tapi ya tolonglah kamu kalau maki-maki saya jangan di depan anak, di depan pembantu, kan ya ndak enak dilihat anak juga, ndak baik. Ndak apa-apa, tapi tetap dengan kasih ya, jangan sampai dengan penghakiman. Yang ketiga, ampuni tanpa batas. Ini ndak gampang, 70 kali 7 kali itu ndak gampang, tapi itu harus dilakukan. Makanya saya bilang, saya bukan munafik. Saya bilang gini, jangan pernah bercerai lah. Orang bercerai itu memberi batasan untuk pengampunan loh. Orang kalau sampai bercerai, itu pengampunannya itu sudah diberi batasan. Cukup sampai sekian aja hubungan kita. Kita lebih baik bercerai baik-baik. Nggak ada. Orang Kristen nggak ada yang namanya pakai pembenaran diri bercerai baik-baik. Ya, kalau kita tahu teori bagaimana perintah Tuhan untuk mengampuni tanpa syarat, tanpa batas, maka jangan berikan batasan dalam hal mengampuni. Orang yang bercerai berpisah, itu pengampunannya sudah dibatasi. 3 hal ini yang akan saya bahas. Yuk, yang pertama saya ambil ayat perbandingannya. Jaga diri saat kita hari ini supaya tidak terpancing emosi. Buka Amsal 3 ayat 3-4. Saya pernah dengar dari seorang jemaat saya cerita gini, Bu Eli, ada seorang teman saya
Kasihan loh Bu Eli, sampai hari ini istri sama anaknya itu ada di rumah sakit jiwa. Hah, kenapa? Karena suatu kali dia melihat ketika istrinya mendapati suaminya, dia mungkin mulai curiga dengan suaminya di rumah dengan perbuatannya, dan dia bawa anaknya tangkep basah perbuatan suaminya lagi tidur dengan pembantu rumah tangga. Ketika itu didapati, istrinya stres, anaknya stres, dua-dua ada di rumah sakit jiwa sampai hari ini ikut error. Makanya hari-hari ini yuk ndak usah nangkep basah pasanganmu. Kalau kita nangkep basah itu berarti kita lagi terpancing emosi, ya. Jaga diri kita, tetap jangan sampai kita ini mau labrak-labrak. Sudahlah, setiap perbuatan dosa itu berakhir bukan di tangan kita. Setiap perbuatan dosa seisi rumah kita itu taruh di dalam tangannya Tuhan, berakhirnya di tangan Tuhan. Itu nanti pertobatannya hebat. Kalau kita hari ini taruh penghakiman di tangan kita, nanti tobat kumat, tomat ya, tobat sesat ya ampuni berbuat dosa lagi, karena pertobatannya ada di tangan kita. Tapi kalau pertobatannya di tangan Tuhan, itu tobatnya tobat beneran, tobat hebat, bukan tomat. Kalau di tangan manusia masih tobat kumat, tapi kalau di tangan Tuhan tobat bener-bener, tobatnya hebat. Ya, sampai hari itu saya dengar kasihan juga. Sampai hari ini istri sama anaknya ke rumah sakit jiwa, sudah sulit diobati. Itu karena depresi yang besar. Makanya hari ini yuk jaga diri kita. Sudahlah, dosa itu bagian Tuhan. Bagian kita menjaga diri kita supaya ndak jatuh dalam dosa. Amsal 3 ayat 3-4. Janganlah kiranya, lihat ya, kasih dan setia itu meninggalkan engkau. Jadi boleh ndak bercerai? Ndak boleh. Kalau firman Tuhan berkata dalam rumah tangga mau gesekannya makin luar biasa, saudara dikhianati makin luar biasa, saudara punya suami yang kasarnya makin luar biasa, selingkuh makin luar biasa, mungkin pejina, pejudi, pemabuk makin luar biasa. Satu hal, waktu gesekan dalam rumah tangga terjadi, janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Berarti boleh bercerai? Nggak boleh. Kalau kasih dan setia, kita harus setia dengan pasangan kita apa adanya. Seburuk apapun Tuhan memerintahkan malam ini, janganlah kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan, nah ini nih kalung, saya pakai kalung. Kalungkan itu pada lehermu supaya kita ingat. Kalau ini dikalungkan kemana-mana, kalung ini ikut saudara. Yang diingat apa? Kasih, setia, jangan meninggalkan engkau. Lihat ya, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat yang keempat, Amsal 3 ayat keempat. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Orang yang bisa punya kasih, jaga setia. Setia sabar, setia mengobati suami sakit jiwa, setia ngampuni suami sakit jiwa, dan jaga hati. Ya, taruh dalam loh hatimu itu jaga hati. Maka ini adalah orang-orang yang mendapat penghargaan di pandangan Allah serta manusia. Berarti orang yang luar biasa. Makanya hari ini yuk siapapun kita, kalau kita bisa jaga diri, jaga dirinya dengan apa Bu Eli supaya ndak terpancing emosi? Jaga kasih, jaga yang namanya setia, yang ketiga yaitu jaga hati. Jadi kasih dan setia jangan pernah meninggalkan saudara dan saya, termasuk jaga hati. Itu jaga diri kita. Pastikan waktu gesekan terjadi, tidak ada seorang pun kalau kita mengerti firman malam ini dengar, saudara pasti ngomong gini, Tuhan, aku tetap mau mengasihi pasanganku apa adanya. Aku tetap mau setia, sekalipun dia sudah saya ampuni, tetap
aja ndak berubah, tambah parah. Aku tahu Tuhan, aku mau taruh di kalungku, loh hatiku, jaga hati, jaga kasih setia terhadap pasanganku. Maka percayalah saudara, hari ini sekalipun manusia berkata engkau bodoh, manusia hari ini merendahkan engkau karena saking bodohnya. Masa suami sudah sakit jiwa, error bertahun-tahun, masih setia, bodoh, ndak apa-apa. Itu pandangan manusia, tapi percayalah di dalam pemandangan Allah, kita hari ini tidak melakukan sesuatu meninggalkan kasih setia dan jaga hati terhadap siapapun pasangan kita. Gesekan makin besar, hari ini pastikan kasihmu harus makin besar, setiamu harus makin besar, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena di situ akan terpancar kehidupan. Amin, itu yang pertama. Yang kedua, yuk kita lihat bagaimana kita harus menegur dengan kasih, ya. Jangan tegur dengan penghakiman, dengan ancaman. Awas ya, aku ngampuni kamu, tapi kalau sekali lagi sudah, aku tidak bisa ngampuni kamu. Mungkin kita sering mengancam anak-anak kita juga, ya. Kalau kamu tidak seperti ini, nanti lihat apa yang terjadi. Nah, seringkali kita memberikan ancaman tegurannya, enggak. Tapi mulai hari ini lihat, belajar seperti seorang Yusuf. Saya suka bagaimana Yusuf hari itu, ya. Waktu dia dapati saudaranya, dia hari itu berusaha menjaga diri, tegur saudaranya dengan kasih, bukan dengan penghakiman, ya. Walaupun keluarganya Yusuf, saudaranya Yusuf itu sudah keterlaluan sampai dibuang di sumur, dijual, itu keterlaluan. Tapi Yusuf ketika menghadapi gesekan yang besar, di situ dia tidak lagi melakukan. Saya percaya Yusuf ini mengerti teorinya kasih, yaitu jangan meninggalkan, ya, kasih dan setia. Taruhkanlah itu dalam loh hatimu, jaga hati. Lihat Kejadian 45 ayat 15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Nah, ya, jadi kalau tegur itu tetap dengan mesra. Jangan tegurnya dengan jengkel, orang ajar. Nah, ya, seringkali banyak seorang istri, karena banyak suami juga yang curhat sama saya, Bu. Istri saya itu kalau tegur saya, ungkit-ungkit yang dosa saya di masa lalu. Saya ini sudah tobat, sudah ninggalin wanita tobat loh, Bu. Tapi yang namanya istri saya kalau negor saya, Bu, ngingat-ingatkan dosa saya di masa lalu, diungkit-ungkit semua, Bu. Sampai fotonya, sampai hari ini saya tobat, foto saya sama wanita tobat tidak dibuang. Itu cuma dipakai kalau saya mulai salah, Bu Eli. Itu dikeluarkan, Bu Eli. Saya dimaki habis. Hati-hati, saudara, ya. Belajar untuk menegur dengan kasih ini seperti Yusuf. Yusuf itu mencium semua saudaranya, bukan hanya adiknya yang kecil, ya, Benyamin, tapi semua saudaranya yang keterlaluan. Itu dengan mesra, dan ia yang menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Apa yang Yusuf lakukan? Tetap mesra hari ini, tetap jaga hubungan. Kalaupun hari ini engkau tegur, jangan pernah lihat masa lalunya, sudah lupakan, tapi tegur itu dengan mesra, ya, untuk menjaga hubungan. Yang kedua, tetap miliki belas kasihan. Makanya Yusuf peluk, Yusuf cium semua saudaranya. Hari ini kalau tegur jangan dengan sakit hati, nanti kata-katamu pasti menyakitkan. Tapi kalau tegur dengan belas kasihan, saudara akan beda. Yang ketiga, tetap bangun komunikasi. Jangan hari ini engkau memberikan didikan dengan suami atau anak saudara, ndak ajak omong, ya. Saudara hari ini ndak punya pelit bicara. Saya jengkel, Bu Eli, saya marah, ya, sampai ada sepasang suami istri kalau ngomong cuman lewat WhatsApp. Istrinya kalau bilang ini, "Pak, butuh uang," itu lewat WhatsApp. Loh, terus gimana, Bu? Ya, nanti uang ditaruh di meja. Butuh uang listrik, nanti listrik taruh di meja makan, Bu Eli. Kenapa ndak pernah komunikasi? Karena saya sudah ndak bisa ngomong, Bu. Tiap kali ngomong dikit pasti emosi, tiap kali ngomong dikit pasti bertengkar. Makanya hari ini yuk, kalau kita mau belajar untuk tegur dengan kasih, maka yang pertama tetap mesra, tetap miliki belas kasihan, tetap bangun komunikasi, ya. Jangan pelit untuk berkata maaf, jangan pelit untuk bicara, karena orang yang
di depan mata, gesekannya makin berat. Bu Eli, gesekan saya dan suami makin luar biasa. Gesekan dalam rumah tangga, baik itu terhadap mertua dan sebagainya. Mulai malam ini yuk, kalau ada gesekan dalam rumah tangga, selesaikan dengan tetap mesra, jaga hubungan, tetap miliki belas kasihan, tegurnya, dan tetap bangun komunikasi. Banyak orang malah ndak saling tegur, ya. Banyak orang sudah males bicara tapi hatinya jengkel, ndak boleh. Kita mau praktek seperti Yusuf, ya. Tetap bangun hubungan, tetap jaga komunikasi, tetap miliki belas kasihan. Itu yang benar. Yang terakhir, bagaimana ampuni tanpa batas, ya. Hari ini yuk jangan pernah marah sekalipun kau punya suami yang keterlaluan. Saya sering ngomong sama ibu-ibu, baik bapak-bapak, kalau pasanganmu itu keterlaluan perbuatannya, nanti dia tobatnya juga tobatnya keterlaluan hebat. Semakin saudara bayar harga mahal untuk pertobatan seseorang, semakin nanti pertobatannya luar biasa. Karena jeripayah kita tidak pernah sia-sia. Sekali lagi, semakin bayar harganya mahal, sakitnya luar biasa. Untuk pertobatan pasanganmu yang sering menggesek hidupmu, sering menyakiti hidupmu, nanti lihat ya, semakin mahal harga yang dibayar, semakin luar biasa hasil pertobatannya. Itu jelas. Makanya saya tidak pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Sekalipun saya berkata, Tuhan, sekalipun untuk hari ini bayar harga saya untuk pertobatan Pak Nyoto begitu sakitnya luar biasa, tenang aja. Nanti suatu kali pertobatannya juga akan luar biasa sesuai dengan harga yang saya bayar. Ada harga, ada kualitas. Tangkap ya, ada harga, ada hasil. Kalau kita mau lihat kualitas pertobatannya bukan abal-abal tobat kumat, tobat hebat, maka kita juga harus perubahannya juga hebat. Ya, itu sebabnya kalau terjadi gesekan, semakin gesekannya semakin besar, itu berarti nanti pertobatan pemulihan rumah tangga saudara juga semakin besar. Karena kita juga digesek, ditajamkan, diikis sama Tuhan, ditajamkan semua karakter Kristus. Semakin saudara ditajamkan dengan pasangan hidup yang makin menjengkelkan, maka nanti hasil pertobatannya juga dahsyat luar biasa. Nah, yang terakhir Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Ndak enak ya kata-kata ini. Musuh kan harusnya dibenci, tapi firman Tuhan ini memang unik. Orang disuruh mengasihi musuh dan berbuat baik loh. Memang gak gampang loh ikut Kristus. Lihat, firman ini kalau saudara waktu saya baca firman ini, saya bilang ini, gak adil ya Tuhan. Lah kok disuruh ngasihi musuh, berbuat baik, terus dipinjamkan dengan tanpa tidak mengharapkan balasan. Artinya kita gak boleh nuntut loh saudara. Atas apapun yang dia lakukan kita tidak boleh nuntut balasannya. Maka, nah ini makanya enak, makanya ya. Saya waktu baca makanya saya bilang, oh makanya karena sulit maka upahmu besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang yang jahat. Sekali lagi, jika terjadi gesekan yang luar biasa karena saudara menghadapi pasangan yang jahat, pasangan yang tidak tahu berterima kasih, itu sakitnya luar biasa. Jujur, orang yang hari-hari ini menghadapi orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak gampang loh ya. Mungkin menghadapi anak yang tidak tahu terima kasih, menghadapi mertua yang tidak tahu terima kasih, lebih-lebih suami. Sudah disediakan makan, disediakan anduk, ya pulang masih disambut, balasannya Bu Eli, makanan saya dicacat, ndak dimakan. Sudah disediain anduk Bu Eli, ndak ngomong terima kasih, malah saya dibentak, ndak usah repot kamu, rempong memang kamu, sakit hati.
Bu Eli, tiap hari hanya penghakiman lah saya ini sebagai istri. Sudah siapkan inilah kok masih dimarahi. Masa ya dimarahi? Nggak masak lebih lagi Bu Eli. Masa sudah saya kasih yang terbaik Bu Eli, katanya ndak enak dan sebagainya. Memang istri bodoh. Ini ciri-ciri orang yang tidak tahu berterima kasih. Jahat. Tapi firman Tuhan berkata, kasihilah sudah suamimu, pasanganmu yang lagi error hari ini, maki-maki kamu, ndak tahu berterima kasih, berbuat jahat. Berbuat baik terus, ndak usah lihat hasilnya. Dan sudah pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, makanya yang dilihat upahmu sangat besar ya, dan engkau akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Maha tinggi, ada tinggi, ada maha. Bayangin kalau kita bisa melakukan ini di tengah tekanan rumah tangga yang besar. Engkau lihat pasanganmu yang makin menekan hidupmu, menyakiti hidupmu, tapi kita hari ini tetap bisa mengasihi ya, kita tetap bisa hari ini berbuat baik dan kita tidak nuntut balasannya, maka kita hari ini menikmati upah yang besar. Mungkin ada ibu-ibu yang pernah konseling saya, suka diludahi suami. Ya, tidak gampang. Wih, kalau marah diludahi. Saya cuma bilang gini, Bu, sudah kasihi, berbuat baik, karena upah ludah nanti gantinya Bu, tidak main-main. Upah ibu sangat besar dan ibu diposisikan sebagai anak Allah yang maha tinggi. Saudara bisa bayangin ya, kalau di tengah tekanan yang besar kita tidak cerai, kita bertahan dengan suami pasangan yang tidak tahu berterima kasih, jahatnya amit-amit Bu Eli, teganya amit-amit. Posisi saudara itu jadi anak Allah yang maha tinggi dan punya upah yang sangat besar. Kira-kira kalau kita upahnya besar, posisi maha tinggi, keturunan kita ikut enggak? Oh jelas. Waktu kita menduduki level yang maha tinggi dan upah yang yang besar, jelas keturunanmu juga nanti levelnya juga ikut di-upgrade dan menikmati upah yang maha besar, upah yang besar. Hari ini pastikan tidak ada kata rugi. Makanya ketika tekanan itu bertambah besar, sekali lagi saudara yang dengar firman malam ini, kalau saudara punya teman hari ini yang mau cerai, hari ini yang mau lagi bermasalah, mereka sedang lagi mengancangkan cerai, segera bagikan firman ini, bantu mereka supaya kita hari ini memperlebar kerajaan Allah, bukan iblis dengan perceraian tingkat tinggi hari-hari ini. Saya percaya Tuhan di surga itu sudah pegang kepalanya terus. Tuh, mungkin dia pusing dengan anak-anaknya. Harusnya kita mempertahankan pernikahan yang sesampai maut memisahkan, tapi dikit-dikit kita terjadi gesekan, kita langsung ke pengadilan untuk menuntut cerai. Bagikan. Hari ini bagikan khotbah ini supaya mereka tahu mereka bukan bodoh ketika mereka jadi keset, mereka menghadapi pasangan yang tidak tahu berterima kasih, baik itu mertua ataupun siapapun. Hari ini yang jahat super tega, tapi mereka tetap mengambil langkah mengasihi. Mereka tidak banyak menuntut balasannya dan mereka tetap mengasihi dan mereka tetap berbuat baik. Saudara tahu orang yang tidak menuntut balasan itu apa? Orang yang murah hati. Saya rangkum 3 hal. Kasihi musuh, berbuat baik kepada musuh, dan murah hati. Pastikan hari ini jangan nuntut balasan, tetap murah hati aja dengan mengampuni terus. Orang murah hati itu tidak membalas tapi mengampuni, murah hati. Tangkep ya. 3 hal ini saya sudah selesai. Maka saudara dan saya hari ini pastikan kalau kita mau jadi level, wow, kita ngerti rahasia malam ini. Kalau kita punya level yang maha tinggi, anak-anak Allah yang maha tinggi, lakukan ini. Hari ini siapapun yang lagi gesekan, saya percaya di akhir zaman ini gesekan rumah tangga pasti, karena rumah tangga makin tingkat depresinya tinggi. Jelas cekcok dalam rumah tangga itu makin continue, makin apa ya, sesering mungkin.
Saya banyak dengar konseling, banyak ibu-ibu yang tadinya suaminya so sweet. Dulu Bu Eli suami saya kalau manggil saya itu yang gini. Sekarang nggak pernah loh Bu. Lah terus dipanggil apa? Bego gitu Bu Eli. Aduh Bu Eli, rasanya sakit hati loh Bu Eli. Sakit hati Bu Eli. Dulu kalau manggil yang, aku mau makan yang, lapar yang tolong yang sediakan air panas ya yang. Nggak sekarang Bu. Bego kamu. Mana anduknya? Mana ininya? Bego, Bu Eli. Sudah, sekarang bukan zamannya kita lebay, ya. Bukan zamannya lagi kita hari ini lebay, mendayu-dayu dengan perasaan. Abaikan sudah. Yang penting Tuhan mau malam ini yuk jaga diri. Ya, jaga diri dengan apa itu tadi? Ya, kalungkan apa? Kasih dan setia, jaga hati. Itu di loh hatimu, ya. Jangan pernah kasih setia, jaga hati, meninggalkan diri kita. Yang kedua, tegur dengan kasih, jangan terpancing emosi. Yang pertama, yaitu dengan apa? Dengan mesra, tetap jaga hubungan dengan mesra, tetap miliki belas kasihan, dan tetap bangun komunikasi. Ya, jangan sampai malah ndak diajak omong pasangannya karena kita ndak mau saling tegur, ndak. Tetap saling bertegur sapa. Hari ini pasanganmu error, tetap tegur sapa. Engkau ditinggal selingkuh, tetap tegur sapa. Ya, tegurnya dengan kasih. Jangan sampai ndak saling tegur sapa dalam rumah, nanti berkatnya nutup. Ya, dengan itu tadi, mesra, jaga hubungan, miliki belas kasihan, tetap bangun komunikasi, saling tegur terus. Bu Eli kalau ditegur ndak diajak omong ndak apa-apa. Saya sudah dulu praktek ngomong kayak sama tembok, dijawab gitu. Kalau sudah ngomong dikit lagi dibentak, saya tetap bangun komunikasi. Saya ndak jemu-jemu. Ya, itu yang akan menikmati upaya. Yang tadi apa? Yaitu jaga tetap kasihi musuh, tetap berbuat baik, dan murah hati, ndak nuntut balasan. Murah hati itu ngampuni terus, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya firman malam ini akan membangun rumah tangga yang bertahan di tengah badai, bukan menyerah di tengah badai. Kenapa? Karena kita sedang membangun rumah tangga kita di atas fondasi Kristus. Kristus sebagai batu karang, fondasi dalam rumah tangga, sehingga kita menjadikan firman itu menjadi acuan dalam membangun rumah tangga yang bahagia sampai anak cucu. Pastikan jangan karena emosi, jangan hari ini karena kau tidak mau tegur, ya. Jangan sampai hari ini kita tidak mengasihi, mengampuni, sehingga rumah tangga kita hancur. Gesekan boleh terjadi besar-besaran, mulai tangkap. Gesekan itu adalah alat untuk menyempurnakan seisi rumah. Pasti anak-anak akan belajar keteladanan bagaimana seorang mama mengampuni suami. Nanti papanya tobat, dia akan belajar, dan anak-anak juga akan belajar. Nanti di masa yang akan datang, mereka juga akan membangun rumah tangga mereka di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Yuk kita berdoa malam ini, ya. Saudara kalau sudah dengar khotbah, kalau diberkati, di like. Karena menurut orang banyak, kalau di like itu khotbahnya itu langsung diputer-puter terus sama YouTube. Jadi banyak yang mendengar, ya. Jadi bagikan khotbah ini buat orang yang lagi ngalami gesekan berat dalam rumah tangganya. Jangan pernah cerai. Tuhan Yesus memberkati. Yang belum ikut retreat segera daftar, ya, karena kamar sudah tinggal sangat-sangat terbatas, ya. Saudara ikut retreat kelihatannya mahal, tapi hasilnya nanti akan luar biasa, ya. Jangan lihat mahalnya, tapi lihat bagaimana nanti ketika kita keluar dari camp Laskar Kristus, kita semakin kuat, ya, orang yang kuat. Jadi sekali lagi, selamat mencapai posisi anak Allah yang maha tinggi. Upahmu sangat besar. Tuhan memerintahkan berkat buat rumah tangga yang bisa rukun bersama. Wow. Jadi siap, ya. Maha tinggi, upah besar. Tuhan memerintahkan berkat buat rumah tangga yang rukun bersama. Selamat menikmati.
dengan terus mempertahankan rumah tangga di saat gesekan makin besar. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu malam ini tidak akan pernah menyerah dengan rumah tangga. Mereka mengerti bahwa setiap rumah tangga yang dibangun di atas batu karang yang teguh tidak akan pernah bercerai. Justru lewat gesekan ini kami sedang di-upgrade Tuhan menjadi anak Allah yang maha tinggi, upahnya besar, berkatnya juga besar sampai anak cucu. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Kami mengerti rahasia kebesaran firman Tuhan sehingga kami mau berubah Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami menerima berkat Tuhan yang dicintainya, kami menerima pada waktu kami tidur berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless semuanya. Tuhan Yesus memberkati.